Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya, ayo kita berlatih 4.3 untuk kelas 8 semester 1. Nah, kali ini kita akan membahas dari soal 1 sampai 4. Untuk soal berikutnya ada di video yang selanjutnya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Oke, yang pertama-tama di sini kan ada soal ya. Tentukan kemiringan tangga ranjang di bawah ini. Nah, kalau kita lihat ya bahwa ini merupakan garis horizontal dan yang ini adalah garis vertikal. Kalau kita buat ya, kita lihat buat baru lagi ya. Berarti dari si tangga ini ya, ini 50. Sedangkan yang vertikalnya ini adalah 150 cm ya. Ini juga cm. Oke. Kemiringan itu ya, M sama dengan delta Y per delta X, di mana ya 50 ini merupakan delta X-nya 50. Sedangkan delta Y-nya itu ya, itu 150 cm. Maka ya 150 dibagi dengan 50, maka akan menghasilkan kemiringannya itu berapa? 3 ya, kemiringannya 3. Jadi kemiringan tangga ranjang ya, kemiringan tangga ranjang nah, adalah 3 cm seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Nah, di sini pada tiap-tiap diagram berikut, P dan Q merupakan 2 titik pada garis. Yang A, tentukan kemiringan setiap garis. Oke, yang A dulu ya, kita jawab yang A, kita bulatin dulu. Yang A kita akan jawab ya. Dan yang ini adalah gambar 1 ya. Nah, dari gambar 1, kita lihat nih titiknya. Kita ambil titiknya di sini ya, P-nya. Dan yang ini adalah Q-nya ya. Berarti P-nya ini adalah 1 ya. 1 X-nya ya. 1 dan Y-nya 1. Nah, jadi 1,1. Sedangkan untuk Q-nya bisa kita lihat ya. Q-nya itu X-nya itu 2. Berarti 2,4 seperti ini ya. Berarti P-nya itu 1,1 dan Q-nya itu 2,4. Nah, untuk mencari kemiringannya, jika 2 titik ya, maka M sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y itu Y2 dikurang Y1, sedangkan delta X, X2 dikurang X1. Nah, ini adalah X1-nya, ini Y1, ini X2, Y2 ya. Jadi, M sama dengan Y2-nya berapa? 4 ya. Y2-nya 4 dikurang Y1-nya 1 ya. Per X2-nya 2, X1-nya 1 ya. Jadi, M sama dengan 3 dikurang 3 per 1, maaf ya. 3 per 1. Atau M-nya juga bisa kita tulis 3. Nah, ini adalah kemiringannya. Ya. Misalkan kita tulis jadi kemiringan gambar 1 ya. Gambar 1 adalah 3. Nah, seperti ini. 3 satuan ya. Kita tulis 3 satuan. Oke, sekarang untuk yang gambar kedua. Untuk gambar kedua juga sama. Kita lihat Q-nya ini adalah, kita lihat ya, Q-nya itu X-nya 1 ya. Dan Y-nya itu 1. Nah, sedangkan untuk P-nya ya, P-nya kan di sini. X-nya itu min 1. X-nya min 1, Y-nya 2 ya. Oke, maka
P-nya itu min 1,2 dan Q-nya itu 1,1. Sama ya untuk gradiennya. M-nya sama dengan, kita langsung saja ya, Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. M sama dengan Y2-nya. Y2-nya berapa Y2-nya? Y2-nya itu 1 ya, Y2 1. Y1-nya itu 2 ya. Nah, ini kan X1, ini Y1. X2, Y2 ya. X2-nya berapa? X2-nya itu 1. X1-nya min 1 ya. Seperti itu. Maka 1 dikurang 2 itu hasilnya min 1 per 1. Nah, negatif dikalikan dengan negatif maka positif. Berarti 1 plus 1 ya. Jadi min 1 per 2. Atau bisa juga kita buat min 1 per 2 seperti ini ya. Oke, ini udah kemiringannya. Sekarang kita lanjut yang ke B ya. Yang B, pilihlah dua titik lain dan hitunglah kemiringannya. Apakah kemiringannya juga berubah? Oke, kita akan mencoba ya. Untuk gambar yang pertama, ya, ingat ya di sini 2B ya. Ini 2B, kita buatin lagi. Nah, kita akan pilih selain dari P dan Q ya. Berarti misal kita buat dari sini titiknya ya. Titiknya ini berarti 0, min 2 ya, titik pertama. Oke, kita cari lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa di sini ya. Misal di sini 1,1. Berarti kita buat namanya ini titik O ya. Titik yang baru O itu titiknya berapa? 0, min 2. Dan P-nya itu titiknya itu 1,1 ya. Oke. Selanjutnya kita buat lagi M sama dengan, kan karena hitunglah kemiringannya ya, apakah sama atau berbeda. Berarti Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, di mana di sini X1, di sini Y1, di sini X2, di sini Y2 ya. Y2-nya 1, Y1-nya itu min 2 ya, min 2 per ya X2 dikurang X1. X2-nya berapa? X2-nya itu 1 ya. X1-nya itu 0. Maka ya 1 ditambah min dikali min itu hasilnya plus ya. Berarti 1 plus 2 per 1 ya. Sama dengan 3 per 1 atau 3. Nah, sama seperti yang nomor A ya. Ternyata untuk gambar pertama ini, walaupun dia berbeda titik, akan menghasilkan kemiringan yang sama ya. Jadi syaratnya adalah yang penting ambil titik yang segaris seperti itu. Nah, untuk yang kedua, nanti kita akan membahas ya mengapanya ya terakhir lebih jelasnya. Selanjutnya yang kedua ini kita akan ambil titiknya itu di sini ya. Di sini dan di sini. Oke. Ini titik O-nya ya. Titik O. Di mana X-nya ini min 3 ya. Berarti min 3. Y-nya itu 3. Y-nya itu 3. Oke, kali ini kita akan yang berbeda deh. Jangan yang pakai Q atau yang P. Kita ambil yang terjauh. Misalkan ya. Di sini ya. 3,0. 3,0. Misalkan di sini Z ya titiknya. Berarti titik 0-nya itu 3,3 dan Z-nya itu adalah 3,0. Nah, seperti ini ya. Kita buat lagi. M Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya. Y2-nya itu adalah 0. Berarti 0 dikurang 3 ya. Kurang 3 ini, yang ini ya. Per X2-nya berapa? 3. X2-nya 3, X1-nya min 3. Min 3 ya. Itu. Nah, setelah itu
0 dikurang 3, hasilnya min 3 ya. 3 min dikurangkan dengan min lagi, berarti 3 plus 3 atau min 3 per 9. Bisa kita perkecil lagi menjadi kalau dibagi 3, 3 dibagi 3 itu 1 ya. 9 dibagi 3 itu 3 ya. Maka bisa kita buat min 1 per 3. Ternyata yang gambar kedua juga sama walaupun titiknya berbeda ya. Apa sih alasannya? Nah, untuk alasannya sendiri tidak berubah ya. Kita buat di sini. Tidak berubah. Tidak berubah karena setiap dua titik pada garis ya, dua titik pada garis tersebut memiliki perbandingan ya, memiliki perbandingan perubahan sisi tegak ya, perubahan sisi tegak dengan perubahan sisi datar sisi mendatar yang sama. Nah, coba kita bandingkan misalkan ya. Kan ini P, ini Q. Oke. Misal kita bandingkan. Ini adalah sisi datarnya ya. Ini maaf. Nah, P-nya di sini ya, Q-nya di sini. Oke. Misal nih. Sisi vertikal atau sisi tegaknya itu kan di sini 1 ya. Turun ke bawah 1 dan belok ke kanan. Itu positif ya, positif 1 2. Berarti 2 ya. Sama seperti ini ya. Kalau dia ke sebelah bawah ya, ke sisi tegaknya 1 2 3. Berarti di sini 3 dan kalau ke arah kanannya itu 1 2 3 4 5 6 6. Nah, kalau kita lihat 3 per 6 itu ekuivalen dengan 1 per 2 ya. Makanya tidak berubah seperti itu maksudnya. Oke. Jadi yang tegak dengan yang tegak ya, tegak dengan tegak, yang mendatar dengan yang mendatar seperti itu. Oke, selanjutnya jelaskan cara menentukan kemiringan garis lurus yang melalui dua titik berikut. Oke. Yang A kita akan buat ya untuk mencari kemiringannya itu menggunakan rumusnya itu M ya. M Y2 dikurang dengan Y1 per X2 dikurang dengan X1 ya. Sini X1, ini Y1. Ini X2, sini Y2. Nah, Y2-nya berapa? 8. Y1-nya 3 ya. X2-nya itu 6, X1-nya itu 2. Maka 8 dikurang 3 itu 5, 6 dikurang 2 itu 4. Jadi 5 per 4 kemiringannya. Untuk yang B ya, ini X1, ini Y1, ini X2, dan ini Y2. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang dengan X1. Y2-nya itu 3, Y1-nya itu 5 ya. Per X2-nya min 1, X1-nya itu min 4 ya. Nah, 3 dikurang 5 itu min 2, min 1 ditambah 4 ya. Min dikalikan dengan min tentunya plus hasilnya ya. Nah, selanjutnya ya, min 2 per min 1 ditambah 4. Berarti plus 3 ya. Atau bisa kita buat min 2 per 3 seperti ini ya. Selanjutnya 4 ya. Sekarang ke 4A ya. Gambarlah grafik jika diketahui unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah titik yang dilaluinya hanya 1 ya. 1,1 dengan kemiringannya itu 2 per 3. Oke. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu ya gambarnya. Seperti ini. Oke.
Nah, ini bisa menggunakan dua cara yang berbeda ya. Yang pertama adalah kita buat terlebih dahulu persamaannya ya. Persamaannya itu Y dikurang Y1 ya, sama dengan, ini untuk yang A ya. Ingat kalau pokoknya yang di pojok ini adalah tandanya ya. Tadi A atau B. Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1 ya. Nah, ini adalah X-nya, X1-nya. Sini Y1-nya. Oke, kemiringan itu adalah M. Jadi M-nya itu 2/3 ya. Y dikurang Y1-nya itu 1 ya. Sama dengan M-nya itu 2/3. X-nya berapa? X dikurang X1-nya itu 1 ya. Maka Y dikurang 1 sama dengan 2/3 dikali X. Berarti 2/3 X. 2/3 dikalikan dengan min 1. Ya, min 1. Berarti min 2/3. Maka Y dikurang 1 sama dengan, nah ini bisa langsung saja ya. Kita langsung pindah ruas saja. 2/3 X min 2/3. Karena dia negatif, kalau pindah ruas menjadi positif, maka plus 1. Jadi Y sama dengan 2/3 X min 2/3 ditambah dengan 3/3. 3/3 ini tetap 1 ya. Makanya bisa kita rubah, maka Y sama dengan 2/3 X min apa plus? Coba, min 2/3 ditambah 3, maka hasilnya plus 1/3. Jadi 3X plus 1/3. Seperti itu. Nah, selanjutnya berarti kita udah ketemu persamaannya ya. Setelah itu kita akan melihat satu titik lagi tambahan. Ini kan 1,1. Kita akan buat si X-nya itu 0. Berarti Y sama dengan 2/3 dikalikan dengan 0 ya. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa gitu ya. Plus 1/3. Maka Y-nya itu, karena 2/3 dikalikan dengan 0, 0 plus 1/3, maka Y-nya itu 1/3 ya. 1/3. Maka untuk titiknya berarti karena dia 1,1 bisa kita buat ya. Kita buat dulu 1,1 berarti di sini 1 ya, di sini. Misalkan di sini 1 juga. Jaraknya terlalu beda ya. Di sini 1 deh. Di sini 1 dan di sini 1. Kita buat ini 1,1. Ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya ya. Oke, selanjutnya kita coba yang ini ya. Kan ini kan 0,1/3. Berarti kalau 0-nya itu X nih ya, Y-nya itu 1/3. Misal 1/3-nya di sini ya. Min 1/3. Maka kalau kita buat tarik garis lurus ya, akan seperti ini. Nah, oke. Ini adalah grafiknya dan kemiringannya ini kita buat M-nya ini 2/3. Sedangkan ini persamaannya adalah Y sama dengan 2/3 X plus 1/3. Seperti itu. Oke, kita selanjutnya ke yang B. Ke yang B, oke. Sama seperti tadi ya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1 ya. Ini X1, ini Y1. Oke. Y dikurang min 5 ya. Sama dengan M-nya itu 3. Berarti 3 X dikurang X1-nya berapa? 0 ternyata. Oke. Jadi min dikalikan dengan min maka hasilnya plus ya. Sama dengan 3 dikali X berarti 3X. 3 dikali min 0 berarti 0 ya. 0 seperti ini. Maka kita bisa pindah ruaskan plus 5 ini ke sebelah kanan maka menjadi negatif ya. 3S min 0 plus 5. Maka Y-nya ini ya. Y-nya ini sama dengan
3x plus 5 ya. Nah, di sini ada kesalahan nih. Ternyata kesalahannya itu berada di persamaannya. Nah, persamaannya itu seharusnya kalau dia pindah ruas ya, dari ini kan negatif ya. Negatif, kalau pindah ruas menjadi, dari positif pindah ruas menjadi negatif ya. Seperti itu, jadi Y sama dengan 3x min 5. Nah, ini adalah kesalahannya ya. Ketemu juga ya. Jadi kita harus berpikir reflektif, apa sih kok bisa kemiringannya itu 0? Padahal seharusnya itu yang C ya, yang kemiringannya 0. Maka kita harus berpikir kembali apa yang salah. Jadi kita akan bisa mencoba ya, jika Y-nya itu 0, maka 0 sama dengan 3x min 5 ya. Jadi pindah ruas plus 5 sama dengan 3x. Jadi 5 per 3. Ya, jadi 0,5 per 3-nya ya. Kita buat gambarnya. Ini. Nanti akan ada trik yang kedua dari sini ya. Ini adalah trik keduanya. Pertama-tama kita buat 0, min 5. 0, min 5. Berarti x-nya 0, min 5. Y-nya berarti di sebelah sini. Misalkan kita buat gitu ya. Min 5 berarti 0, min 5. Setelah itu 5 per 3,0. Nah, 5 per 3 ini adalah kalau kita buat 1 ya, jadi 3 dikurang dengan 2. Kalau tambahin 0 berarti koma. Berarti 6 ya. 6 kali 3, 18. Berarti 1,6. Berarti 1,6 X yang positif ya. Sini. 1,6,0. Berarti garis lurusnya seperti ini. Nah, ini harusnya melewati titik ini ya. Mengenai titik. Oke. Seperti ini. Nah, trik yang kedua adalah kita lihat ya. Jika kita asumsikan 3 ini bisa 3 per 1 ya. Dimana 3 yang ini adalah delta Y-nya. Dan yang satu ini adalah delta X-nya. Atau bisa juga asumsi yang kedua min 3 per min 1 ya. Dimana min 3 ini adalah delta Y-nya. Dan yang ini adalah delta X-nya. Ini cara kedua ya. Jadi kalau kita buat gambar seperti ini ya. Oke. 0,5 kita buat dulu yang si 0, min 5-nya. Misalkan 0, min 5-nya yang benar kita sini ya. 0, min 5 ya. Oke. Nah, delta Y berarti ke atas. Kalau dia 3 positif ya. Ini kan 3 positif ya, berarti ke kanan, ke atas ya. Karena vertikal, positif itu ke atas berarti 3 misalkan di sini ya. Misal di sini ini kan min 5, min 4, min 3 ya, min 2, min 1. Nah, di sini. Berarti kalau naik 3 ya, 1, 2, 3. Berarti ada di min 2 ya. Setelah itu dia delta X-nya itu adalah positif 1. Kalau positif 1 misalkan di sini kan 0 ya, titik 0,0, di sini 1. Kalau dia positif dari ke kanan ya, kanan 1 berarti di sini. Kalau buat titiknya, maka seperti ini. Nah, seperti itu triknya ya. Kita buat berarti persamaannya itu adalah Y sama dengan 3X min 5. Dan M-nya adalah 3. Nah, itu adalah trik yang kedua. Selanjutnya, kita akan menggunakan trik yang seperti ini untuk nomor C ya. Oke. Kalau nomor C ini kemiringannya 0. Nah, untuk kemiringannya 0, berarti kemanapun dia itu akan 0. Nah, jadi kalau 0 per 2 ini misal kita buat ya, 0 per 2 itu kan 0 itu bisa 0 per 1, itu tetap 0 ya. 0 per 2 itu tetap 0 juga. Berarti si delta Y-nya itu akan 0 dan delta X-nya itulah yang bergeser ya. Seperti itu. Maka kalau kita buat di sini kan
min 2,2 ya. Berarti ini X-nya dan yang ini adalah Y-nya. X-nya min 2. Kita buat X-nya berarti di sebelah kiri. Misalkan sini min 2 dan Y-nya min 2 ya. Seperti ini ya. Berarti kita titikin, maka koordinatnya berada di sebelah sini. Nah, ini adalah min 2,2 koordinatnya. Untuk kemiringannya, karena dia kemiringannya itu bisa 0,1, berarti si delta Y-nya itu tetap berarti bisa di sini. Terus dia ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Ya, ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Maka garis lurusnya akan seperti ini. Nah, oke. Nggak mau kan? Seperti itu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.